lagi viral Pak, turun ya kan, terus dia remnya blong. Itu kan yang kemarin apa itu? Kijang ya? Itu Avanza Pak ya? Avanza ya? Mengeluhkan kalau dia di rem itu kadang ambles masa di seal rem sobek ini kan berakibat fatal Pak. Iya tuh. Ada ininya kan? Pecah-pecah ya? Ya, pecah-pecah. Nah, ini kalau kita saksikan ini kan dia menjadi berkarat Pak. Kita tanya yang original. Harganya 3.900.000 sampai 4 juta. Semuanya lengkap? Karena semakin dalam lagi, ini jadi nggak bisa keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobatpedia. Nah, ini dia nih yang sering bunyi-bunyi di bengkel AHA Motor Yogyakarta. Ya, kenapa? Oke, terima kasih Sobatpedia. Kita sudah mendengarkan ada satu permintaan dari kawan-kawan yang menonton AHA Pedia. Oh, itu burungnya suaranya bagus Pak. Itu burung apa? Nah, ini kita udah tampilkan burungnya. Ya, benar. Apa nama burungnya Mas? Jala Pak. Jala itu? Jala. Kok putih? Oh, biasanya kan jala hitam? Iya, itu jala oranye Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas. Lanjut. Dari kecil ya? Oh, wah, keren. Nah, Sobatpedia, apa yang mau kita share di siang hari ini bersama Mas Ardi dan kawan-kawan di bengkel AHA Motor? Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan Sobat Pedia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ini hujan barusan reda ya Mas ya? Alhamdulillah, rahmat Pak. Hujan. Saya kena hujan Pak dari UGM sampai ke sini. Berarti tinggal beli sampo. Tapi aman, kering. Ya Mas Ardi, apa yang mau kita bagi dengan konten kali ini? Lagi viral Pak, Toyota turun ya kan, terus dia remnya blong. Itu kan yang kemarin apa itu? Kijang ya? Itu Avanza Pak ya? Avanza ya? Iya kan, nggak salah juga ya. Itu blong ya? Blong itu Pak. Nah, sehingga perawatan rem itu perlu teman-teman secara berkala. Tujuannya apa? Kita bisa tahu tuh level minyak remnya. Kalau minyak rem ini kan nggak boleh nih namanya penurunan kecuali kampas tipis saja ya. Tapi kalau dia penurunannya itu begitu banyak atau mungkin ketika dia di rem itu perlu kocok berkali-kali, maka itu udah fatal, itu terjadi di sistem pengereman gitu. Sehingga perlu dilakukan periodical maintenance atau perawatan berkala sehingga untuk kejadian yang tidak kita inginkan bisa kita hindarin seperti itu. Salah satu contohnya di belakang kita ada Kijang Innova Barong. Nah, ini customer mengeluhkan kalau dia di rem itu kadang ambles masa udah Pak langsung dibawa ke bengkel aja. Karena lagi viral nih, banyak mobil atau beberapa mobil yang dia ketika dia turunan mengalami rem yang blong kayak gitu Pak. Ini yang kasus ini Mas, dia gemposnya itu langsung atau pelan-pelan turun? Diinjek langsung turun ambles lah ya. Ambles ya? Ambles, tapi dia masih mau berhenti. Sehingga daripada nanti dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti rem blong, sebaiknya kita lakukan pengecekan. Dan betul ketika kita cek, hasilnya seperti di bawah ini Pak. Oke, Sobatpedia. Jadi tadi sebelum memastikan di bagian master rem bagian atas ini Pak, apakah baik atau tidak, maka kita cek dulu nih di 4 roda, itu dia apakah ada yang namanya kampas rem tipis. Karena kampas rem tipis juga bisa mengakibatkan jarak pengereman menjadi jauh. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin ada seal yang dia bermasalah. Ternyata betul ketika kita buka, kampas remnya yang belakang tipis, tapi dia masih bisa di setel. Kayak gitu. Terus untuk yang bagian depan, seal remnya itu dia sobek. Nah, kalau seal rem sobek ini kan berakibat fatal Pak. Bisa jadi ketika dia pengereman mengalami yang namanya blong. Kayak gitu. Karena dia nggak bisa di press gitu. Nah, itu tadi kita sudah ganti seal ini teman-teman. Ini sealnya nih. Nah, ini kita menggunakan seal yang punyanya Toyota ya. Ini kurang lebih harganya sekitar 500 ribuan. Itu kiri kanan? Kiri kanan. Ini kita ganti set Pak. Nah, ini kita, kalau kita lihat ya, dia udah permukaannya udah grepes nih. Dia nggak rata. Nah, ini bisa terjadi ketika karet pelindung debunya ini dia mengalami yang namanya sobek. Jadi awalnya dari sini ya? Ya, awalnya dari sini, kotoran masuk Pak. Ketika kotoran masuk, maka piston itu kan dia bergerak maju mundur ya? Iya, betul. Nah, di sana ada yang namanya ring atau o-ring ya? Iya, ini o-ringnya itu, ya? betul. Ini dia kena kotoran kan dalam pergerakannya akhirnya kayak gini Pak, terkikis. Nah, ini teman-teman, dia terkikis nih. Tuh, ada ininya kan? Pecah-pecah ya? Ya, pecah-pecah. Nah, maka dari itu kita ganti ini Pak. Nah, setelah kita ganti ini dan dia sudah mau di bleeding, tapi ketika dia diinjak, tunggu lama gitu dia masih ada turunnya. Maka kita simpulkan berikutnya. Ketika kita sudah sampai di set tab ini, kita pastikan 4 roda itu nggak ada masalah di sealnya, maka
kita pastikan itu adalah dari sentralnya. Sentralnya itu adalah master rem atas. Master rem atas ya. Betul. Nah, langsung kita buka master rem atasnya. Di sini memang tidak terjadi penurunan minyak rem. Oke, karena nggak ada yang bocor. Karena di bawah udah nggak ada yang bocor. Oke, baik. Betul. Nah, tapi ketika kita saksikan di sini Pak Taufik ada flashnya enggak? Oh, sebentar, saya pergi dulu ya. Oh, pergi dulu Pak. Ya. Oke, ya. Nah, ini di dalam lubang sini ada ini Pak. Nah, bagian, nah sebentar, kelihatan enggak Pak? Nah, ini teman-teman. Ada bagian yang dia aus. Waduh, nggak nyampe kameranya Pak. Nah, ini dia intinya di sana Pak. Nah, itu ada warna hitam Pak di permukaan sini, di bagian dalam. Aus di sana, ini dalam Pak, ya. betul. Dalam gimana cara menjangkaunya Pak? Biar teman-teman. Nah, itu Pak. Nah, di sini teman-teman. Ya. Coba di zoom Pak. Nggak bisa di-zoom. Nggak bisa di zoom. Ini teman-teman. Jadi dia posisinya itu di permukaan silindernya ini dia ada keroak, aduh keroak itu bahasanya Pak. Jadi ada bagian yang tidak rata. Nah, sehingga karena bagian yang tidak rata itu mengakibatkan ketika piston di dalam silinder ini maju mundur, sealnya itu menjadi terluka. Nih. Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini kan dia kan bagian terluka Pak, kayak digerigiti tikus ini Pak. Iya, betul. Nah, ini. Jadi minyak rem ini tadi yang ketika dia dipres ke arah sana, ke arah ini dari belakang ya, ke arah depan seperti ini, maka minyak rem yang ada di sini dia bukannya tertekan, tapi justru menyeberang. Iya, menyeberang. Nah, nyebrang. Jadi dia meskipun piston udah diinjak, tapi tidak bisa meneruskan minyak rem masuk ke dalam sistem yang berikutnya, ke master bawah. Kayak gitu. Nah, atas dasar hal tersebut maka kita approval ke customer. Ternyata begitu kita approval, kita tanya yang original. Harganya 3.900.000 sampai 4 juta. Semuanya lengkap. Nah, segini. Originalnya. Ini Punya 3 juta. Keren sobat TPD ya. Tapi ada opsi lain. Oke. Jadi customer menginginkan coba Mas ganti yang tidak original. Kita pakai merek yang Sanico. Oh iya, sering juga itu ya, sering dipakai saya lihat itu. Betul. Nah, ini teman-teman, ini udah kita ganti, terus kita isi dengan minyak rem baru, kita maksimalkan, terus ini sudah kita kocok-kocok, sudah enak. Jadi ketika dia diinjak gitu, dia tidak ambles, nggak ambles lagi. Gitu Pak Taufik. Betul beda ya. Ini bagi yang mau beli, ini harganya berapa Mas? Ini sekitar 900 ribuan sampai 1 juta. Gitu. Tergantung sih tiap-tiap toko beda harga, tapi kisaran harganya di bawah 1 juta itu Pak. Tinggal pasang plug and play Mas? Plug and play. Nah, jadi kita tinggal pasang terus bleeding ulang. Bisa menggunakan 2 metode, menggunakan hisap dan juga menggunakan kocok. Jadi kalau teman-teman nggak punya alat hisapnya ya sudah pakai ini kocokan itu, tapi kocokan pedal tapi dihidupkan mesinnya. Kenapa harus dihidupkan? Karena kalau dihidupkan boosternya kan kerja Pak. Ya. Jadi tidak menjadikan berat ketika direm dan optimal untuk ininya, untuk bleedingnya kayak gitu. Baik. Ini tidak ada penyetelan kembali saat memasangnya? Enggak. Karena kalau rem tadi kan udah kita setel ya. Jadi tarikan handrem juga terasa lebih pas. Jadi 7 klik. Kemudian untuk depan sendiri di area remnya, begitu kita habis pasang itu kan langsung kita bleeding juga. Jadi 4 roda itu kita bleeding. Ini tinggal kita tes jalan aja. Baik. Mas Ardi, ini kalau kita kembali ke sini, apa sih penyebabnya ini kok sampai apa namanya? Ya, yang melukai baret, ini kan ya, yang baret kan ini. Betul. Nah, sehingga melukai karetnya. Ini gimana ceritanya? Jadi pertama adalah gini, kenapa kita kalau mungkin teman-teman pernah menyaksikan ya, ada alat ukur khusus buat minyak rem yang mengukur kadar air. Oke, ada. Itu adalah kalau dia dicolokkan gitu, misalnya warna hijaunya berapa balok, nah itu dia menunjukkan baik. Tapi kalau dia semakin mendekat ke arah merah, itu maka kadarnya jelek. Berarti kalau kadarnya jelek, kemungkinan besar kandungan airnya di sana tinggi. Nah, ketika kandungan airnya di sana tinggi, itu berakibat pada, kan di dalam kan ada per Pak. Nah, ini kalau kita saksikan ini kan dia menjadi berkarat Pak. Nah, asalnya dari sini. Ya, karat ini didapat dari mana? Dari air. Loh, kok bisa terjadi ada air di sana Mas Ardi? Ya betul. Jadi karena kalau kita pernah ini Pak ya, kita pernah membuat konten itu Pak. Ketika minyak rem dicampur dengan air, apa dibikin lagi? Ketika minyak rem ini dicampur dengan air, dia mampu melebur Pak. Jadi dia larut. Larut ya. Kayak gitu. Nah, kita bisa bilang mungkin ya,
Ini baru cuma perkiraan saja. Water base. Jadi minyak rem yang ada di sana itu water base. Sehingga ketika dia terjadi pengereman yang dilakukan itu kan dalam kondisi kecepatan tinggi, dalam kondisi turunan, itu kan mengakibatkan kampas menjadi panas, Pak. Ketika panas itu terjadi, maka akan mengubah atau mendidihkan sebagian dari minyak rem yang ada di kaliper. Nah, itu kan dia kan terkocok-kocok terus, Pak. Maka bisa jadi minyak rem ini menjadi menyusut ininya. Pak? Kualitasnya. Kualitasnya. Efeknya apa? Minyak remnya menjadi banyak kadar airnya. Sehingga karena adanya kadar air di sana itu mengakibatkan kayak piston kadang menjadi berkarat, ditambah lagi dengan sealnya yang sobek kayak gitu. Akhirnya apa? Kalau sealnya sobek terus terjadi masalah di kaliper bawah, ketika terjadi masalah maka macet. Kayak ini tadi kita dapati remnya itu yang pertama sealnya bawah itu macet. Efeknya apa? Kan nggak mendorong dengan baik, Pak. Nah, kalau nggak mendorong dengan baik, akhirnya apa? Dengan kualitas minyak rem yang jelek, terus master remnya akan dipaksa dengan penekanan yang lebih keras lagi. Kenapa? Karena bawah macet, akhirnya kan remnya jadi nggak pakem. Kalau nggak pakem, akhirnya diinjaknya tambah dalam lagi. Nah, penginjakan yang semakin dalam, maka rentan kerjanya si master atas ini itu menjadi lebih keras lagi. Nah, kayak gitu. Karena lebih kayak gini, ini kita lepas. Oh, nggak bisa lepas. Nah, ini dia akhirnya kalau diameternya harusnya sedikit aja. Nah, dia menjadi lebih pakem ya, Pak. Tapi karena di bawah macet, akhirnya ini nekannya semakin dalam lagi. Karena semakin dalam lagi, ini jadi nggak bisa keluar. Keluar itu, Mas. Digituin terus. Nah, akhirnya apa? Karena dia semakin dalam kan kinerjanya kan semakin panjang. Semakin panjang ditambah dengan kualitas minyak remnya yang semakin jelek. Akhirnya apa? Karatnya semakin banyak di sini. Karena ada tumpukan karat di sana dan lintasan yang dipakai lebih panjang, mengakibatkan kausan yang besar di area silindernya. Makanya kita sering dapati bahasa mekaniknya ngantong. Kenapa? Karena kualitas minyak rem yang jelek ditambah dengan pergerakan yang panjang itu mengakibatkan terkikisnya silinder. Akhirnya apa? Selain silinder terkikis kayak gini nih, cowak-cowak kayak gini atau keruak-keruak kayak gini. Nah, itu yang terjadi. Sehingga apa? Pengereman menjadi tidak optimal. Nggak ada yang namanya pressure di sana, tekanan di sana. Kayak gitu, Pak Taufik. Awal mulanya adalah gara-gara minyak rem yang jelek. Ini udah berapa ratus kilometer, Mas? Ini belum lihat, Pak. Saya lihatin ya. Ayo, baik. Nah, Sobat PD ya. Sangat penting, Sobat PD. Sudah berapa ratus kilometer mobil Anda dan berapa kali Anda pernah memflashing ya, mengganti semua minyak rem. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Mas Hardi itu bisa tidak segera merusak. Ini kan jadi nggak awet nih ceritanya. Padahal harganya mahal, Sobat PD. Tadi 3 jutaan aslinya. Kan tetap lebih baik kalau kita punya barang yang asli ya, dengan perawatan. Nah, ini kita coba tanya Mas Hardi, berapa ratus ribu kilometer ini? Berapa, Mas? 142.525. 142.000 itu termasuk tinggi atau belum sih, Mas, untuk kualitas kerusakan seperti ini? Sejauh ini kita kalau untuk penggantian master rem sangat jarang. Karena memang biasanya sih kalau di kita 10.000 km sekali lakukan cek rem, bleeding minyak rem. Kayak gitu, karena minyak rem yang ada di silinder itu sesekali harus diganti, Pak. Karena dia yang paling sering singgungan sama piston. Dan berakibat panas. Nah, itu yang bikin kualitas minyak rem menurun dan menular ke teman-teman minyak rem yang ada di sistem pengereman. Kayak gitu, Pak Taufik. Nah, kalau kita kembali dengan kasus kemarin, Mas, mobil yang kecelakaan di turunan kemarin ya. Nah, itu apakah tidak ada gejala awal? Tiba-tiba dia lost, nggak punya rem lagi? Ya, betul. Jadi kalau gejala awal kemungkinan ada, Pak. Jadi saya pernah ngalamin ya waktu saya ngambil jalur yang dipilih oleh Google Map dari Lumajang ke Bromo. Wah, salah jalur. Lewat B29 itu kan jalannya naik turun dan lewat kampung-kampung. Nah, ketika itu memang kondisinya pas posisi dia turun itu terjadi yang namanya hilang dulu, Pak. Jadi di rem itu hilang. Nah, ketika di rem hilang itu saya langsung turun kan. Kemudian saya cek, ternyata begitu pelek dipegang panas, Pak. Nah, itu awal mula itu pasti kan terjadi panas duluan atau terjadi yang namanya di rem itu dia ambles dulu. Maka ketika dia direm dengan pengereman yang konstan itu direm dipanjer, dia ada nyeplosnya, maka itu tanda awal terjadinya blong.
kayak gitu. Dan makanya kalau kita lihat di videonya ya, itu kan dia kan sempat ngerekam. Iya, direkam itu sambil direkam. selawat. Karena kan dia sudah mengalami di awal itu pasti udah mengalami yang namanya nyeplos duluan. Sebelum terjadi yang namanya ketika dikocok-kocok sampai benar-benar nggak mau terjadi penekanan terhadap kaliper ya. Iya. Nah, kayak gitu. Sehingga di awal pasti ada itu. Terus ada mungkin tanda-tanda yang lainnya, minyak remnya berkurang atau minyak remnya warnanya. Makanya kita sarankan untuk penggantian minyak rem, sarannya pakai yang bening aja. Kenapa? Kalau dia pakai yang bening, ketika dia keruh, itu kelihatan tuh. Ya. Kelihatan dibandingkan dengan warna lainnya. Merah ya, Pak, ya. Merah atau hijau, kuning, kayak gitu. Itu yang warna-warna yang mendekati ketuaan, itu kan ketika dia molekulnya itu berubah warna, itu jadi nggak begitu tampak. Iya, tapi kalau bening kelihatan. Maka kalau kita bisa bandingkan nih Pak, antara mobil ini kan putih bening ya. Putih bening ini. Nah dengan ini Pak, nih dengan ini bukan kemasannya ya, kemasannya putih bening. Nah ini kan dia kan warnanya lebih gelap Pak. Nah ini baru mau kita servis. Nah ini kita sarankan ganti minyak rem sekalian. Gitu. Ini kalau dibuka Mas, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kan ada filternya ya. Nah tuh warnanya kan gelap, sehingga dalam warna gelap kayak gini, ini bisa berakibat tadi seperti yang kita jelaskan di awal, bahwasanya master nanti bisa aus. Karena apa? Karena minyak remnya yang jelek. Terus juga minyak rem yang jelek itu dia mempunyai sifat tidak bisa dikompresi Pak. Jadi ketika dia harus dikompresi itu mampu meneruskan tekanan ke sana, karena dia makanya minyak rem itu kan punya syarat nggak boleh penyusutan, nggak boleh ada penyusutan. Ketika dia dipres, kemudian dia dapat tekanan di sisi A, maka di sisi B harus mempunyai dorongan yang sama, seperti dapatnya tekanan dari sisi A, kayak gitu. Sehingga kalau dia jelek kualitasnya, itu bisa jadi di sisi A misalnya tekanannya 10 kg, keluarnya ke sana nggak nyampe 10 kg, kayak gitu. Sehingga nilainya antara tekanan di awal dengan keluarnya di sana harus sama, seperti itu Pak. Nah kalau minyak remnya itu jelek, itu bisa saja dia menjadi kempes, kayak apa ya, kayak suatu benda yang dia kalau ditekan gitu dia ngempos, ada ngemposnya, kayak gitu. Nah diawali seperti itu, maka sebaiknya 10.000 km sekali mobil itu harus sering kali dicek kan, kayak gitu. Baik kampas, kita jangan hanya melihat kampas yang tipis, kualitas minyak remnya juga, kualitas seal penutup debunya itu juga jangan anggap remeh penutup debu, karena kalau penutup debunya dia sobek, maka meskipun saat ini masih bisa ngerem, kita nggak tahu betapa jahatnya kotorannya masuk ke piston yang itu bisa mengakibatkan piston menjadi macet. Nah kalau piston macet, yang terjadi apa? Ketika turunan kena panas, nggak mau gerak Pak pistonnya Pak. Baru dia kena kotoran saja, belum kondisi panas itu sudah ada indikasi macet. Tapi ketika dia sudah tambah panas, pemoian terjadi, maka piston nggak bisa gerak sama sekali. Itulah yang terjadi ketika blong. Jadi dia mau di press, tekan, tapi dia nggak mau gerak kalipernya. Yang terjadi apa? Yang kalah master atas, sealnya itu kalah, tekanannya bukannya meneruskan tapi balik, kayak gitu. Meskipun asnya mau ditekan, kayak gitu, tapi nggak ada tenaga yang tersalurkan ke arah kaliper, gitu Pak. Baik, terima kasih Mas Yardi. Terima kasih kembali Pak. Ini akan kita tes jalan mobil ini. Nah nanti pasca tes jalan tinggal kita serahkan ke customer. Semoga video dari kami bermanfaat buat teman-teman yang punya mobil. Saran dari kami adalah 10.000 km itu dilakukan pengecekan rem. Ini cek rem bukan marketing ya. Betul. Sehingga ini untuk keselamatan kita, karena memang mobil berjalan nggak ada remnya ya fatal kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.